Kalian sadar gak sih kalau negara maju itu kebanyakan berasal dari negara yang memiliki 4 musim? Kalau kita lihat dari daftar 10 negara terkaya di dunia, hanya ada 3 negara yang memiliki 2 musim, yaitu Macau, Singapura, dan Qatar, sedangkan sisanya adalah negara dengan 4 musim. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Dan apakah negara 2 musim bisa menjadi negara maju? Mari kita bahas. Negara 4 musim cenderung lebih maju dikarenakan budaya masyarakat di negara 4 musim yang sangat berbeda daripada negara tropis atau 2 musim. Kondisi ini bermula sejak ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu. Ketika negara 4 musim sedang mengalami musim dingin dengan kondisi alam yang keras dan sumber pangan yang terbatas, melahirkan keinginan untuk mencari solusi. Masyarakat dipaksa untuk berpikir bagaimana cara bertahan hidup di tengah kondisi cuaca ekstrim. Inilah yang mendorong lahirnya inovasi teknologi dan peningkatan efisiensi dalam pengelolaan sumber pangan, sehingga lahirlah masyarakat yang pintar dan adaptif terhadap perubahan. Sebaliknya, kondisi ini tidak dialami oleh masyarakat di negara beriklim tropis. Dengan kondisi alam yang memadai, masyarakat di negara tropis cenderung hidup santai dan tidak terbiasa berpikir panjang, sehingga mereka tidak punya motivasi untuk melakukan inovasi pada teknologi pertanian. Hal ini juga didukung dengan adanya data yang menyebutkan negara dengan pertanian tercanggih di dunia. Di sini bisa kita lihat sendiri, negara dengan teknologi pertanian tercanggih justru didominasi oleh negara 4 musim. Agak ironis sebenarnya, dengan kondisi alam yang memadai negara tropis malah tertinggal dalam sektor pertanian. Kita bisa lihat contohnya dari negara kita sendiri, dengan jutaan hektar lahan pertanian. Teknologi pertanian kita masih di bawah negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Padahal dengan lahan sebesar itu, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menunjang ekonomi Indonesia. Meskipun begitu, tetap ada negara beriklim tropis yang bisa menjadi negara maju, seperti Singapura dan beberapa negara Timur Tengah seperti Qatar dan Uni Emirat Arab. Hal ini juga membuktikan bahwa faktor utama yang memengaruhi maju atau tidaknya suatu negara tidak melulu soal iklim, tetapi ada juga faktor lain seperti sumber daya manusia, seperti yang dikatakan oleh Jeffrey Pfeffer dalam bukunya yang berjudul Competitive Advantage Through People. Yang membuat suatu negara itu menjadi maju dan kompetitif adalah sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, itu tadi penjelasanku soal kenapa negara 4 musim cenderung lebih maju daripada negara tropis atau 2 musim. Kalau kalian punya penjelasan tambahan, bisa langsung komen di kolom komentar. Next video, aku akan bahas tentang bagaimana Luxembourg bisa menjadi negara terkaya. Wah, menarik banget bukan? Jadi pastikan buat subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Jangan lupa buat like and share video ini. Thanks for watching and see you in the next video.